coba buka satu kebenaran dan Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 9 ayat 20 dan ayat 21. Kita sama-sama baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah kau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanahnya untuk membentuk dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Amin. Saudara, apa sebetulnya yang dimaksud dengan dibentuk kembali? Kalau kita bicara tentang dibentuk kembali, berarti ada sesuatu yang sudah ada, ya, sesuatu yang sudah ada rusak kemudian diperbaiki kembali. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang makna dari dibentuk kembali, maka yang terlintas di dalam pikiran kita itu adalah sesuatu yang sebetulnya sudah ada, bukan belum ada. Ya. Jadi dibentuk kembali bukan berarti diciptakan lagi sesuatu yang baru, enggak. Sesuatu yang sudah ada kemudian dijadikan, kemudian dia mengalami suatu kerusakan, mungkin dia mengalami satu masalah dari apa yang dibuat itu, sehingga si pembentuk ini dia mengambil inisiatif untuk membentuk kembali. Nah, saudara, gereja di akhir zaman ini itu perlu yang namanya proses yang saya sebut tadi, itu adalah dibentuk kembali. Kenapa? Satu hal yang harus kita sadar, bahwa kita manusia ini adalah sesuatu yang terbuat dari sebuah tanah yang namanya tanah liat. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita menyadari bahwa kita ini dibuat atau hidup kita ini itu seperti tanah liat, maka tentunya kita dapat memiliki suatu pengertian bahwa apa sih artinya dari sebuah tanah. Tanah liat, tanah itu tidak punya arti apa. Ya. Tanah itu nggak punya harga apa-apa. Ya. Tidak ada arti jika tidak mengalami proses pembentukan, itu tanah liat. Ya. Jadi kalau kita memahami dengan benar siapa kita, bahwa kita ini adalah tanah liat, tanah yang tidak punya arti apa-apa, tanah yang tidak punya harga, maka tentu kita punya pengertian bahwa sebetulnya kalau kita nggak mengalami proses, maka tanah itu akan tetap tanah, nggak punya nilai. Betul? Tanah atau tanah liat akan hanya menjadi tanah liat jika dia tidak dipisah dari tanah liat yang lain. Itu tanah. Namun tanah liat yang telah dipisahkan, dan ketika dia mengalami proses, tanah liat itu akan bisa menjadi berharga dan bahkan punya kualitas, punya nilai yang cukup besar, cukup pantas. Apalagi kalau tanah liat ini ada di sebuah tangan dari seseorang yang bernama tukang periuk. Saat tanah liat ini ada di tangan tukang periuk, dan kemudian dia berada di satu meja yang namanya meja pelarikan. Tahu meja pelarikan? Meja pelarikan itu adalah meja yang biasa dipakai oleh seorang pengrajin, dan di mana ketika tanah itu diletakkan di atas tanah, di atas meja itu, nah tanah itu hanya ada di situ. Meskipun dia berputar, meskipun dia hanya berputar, nah tanah itu nggak akan kemana-mana karena dia ada di situ. Sampai si tukang periuk ini membentuk tanah ini, tanah liat ini menjadi seperti apa yang dia mau. Saudara tahu bagaimana proses yang terjadi di meja pelarikan? Ya, saya pernah melihat bagaimana orang ketika dia mulai mengerjakan tanah yang sudah dia pilih, yang dia sudah seleksi demikian rupa untuk dia jadikan sebagai sesuatu yang mulia. Nah, ternyata prosesnya cukup ribet. Kenapa? Karena tanah
hari ini ketika dia ada di meja, dia akan mengalami beberapa kali perputaran. Berputar, dan dia hanya stay di situ. Dia tinggal di situ, nggak bisa kemana-mana. Sama dengan hidup kita. Hidup kita pun kadang seperti tanah liat yang ada di meja pelarikan. Sepertinya kita repot setiap hari. Sepertinya kita mengalami pekerjaan yang sangat menyakitkan hari lepas hari. Sepertinya kita menghadapi sesuatu yang gak nyaman setiap hari. Kita sibuk setiap hari. Masalahnya dari sekian kesibukan, repotnya pekerjaan saudara hari lepas hari, masalahnya adalah kita tidak merasakan sesuatu yang namanya signifikan. Ada banyak kali kita menemukan orang-orang yang begitu giat dalam bekerja, masih subuh dia udah bangun bekerja dan segala macam dipersiapkan untuk menghadapi hari ini. Dalam hal bisnisnya mungkin, pekerjaannya mungkin, ya. Dari sekian banyak orang yang bekerja, banyak orang yang berkata, saya sudah bekerja sekian hari, tapi ya, artinya apa? Dia gak mengalami yang namanya sesuatu yang begitu signifikan. Tapi saya mau katakan pagi hari ini kita jangan pernah berkecil hati, apalagi berputus asa. Kenapa saya katakan demikian? Karena selama tanah liat itu ada di meja pelarikan, saudara tahu tadi saya katakan, selama tanah liat itu ada di meja pelarikan, sebetulnya dia sedang mengalami pembentukan untuk menjadi indah. Amin, amin. Selama tanah ini ada di meja, meskipun dia mengalami proses perputaran, ya, perputaran demi perputaran, jangan pernah mengalami yang namanya putus asa. Sama dengan hidup kita. Meskipun hari ini kita mengalami satu kegiatan yang mungkin terkadang lebih cenderung membuat kita mengalami putus asa, ya. Kita mungkin terkadang udah mulai mengalami kebosanan, kejenuhan dalam hal pekerjaan, ya, karena kita mungkin gak melihat sesuatu yang signifikan dari apa yang kita kerjakan. Saya mau tekankan hari ini, selama hidupmu ada di meja pelarikan, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah patah semangat. Kenapa saya katakan? Karena tanah liat itu sama prosesnya. Ketika dia mengalami perputaran, sebetulnya dia sementara dibentuk untuk menjadi indah menurut apa yang menjadi kemauannya daripada Tuhan. Nah, saudara, kita lanjut kepada proses yang berikut. Setelah terbentuk pun, saudara tahu, setelah terbentuk pun itu tidak berhenti sampai di sana. Kalau Anda melihat si pengrajin tembikar, pengrajin pembuat periuk apa? Semacam pot gitu ya. Kalau kita istilahnya sudah disebut dengan tembikar. Ketika dia sudah dibentuk pun, itu dia nggak sampai di sana, nggak berhenti sampai di sana proses. Kenapa? Dia harus masuk di dalam pembakaran. Jadi tembikar yang sudah jadi, dia nggak hanya sudah jadi seperti itu ditaruh demikian. Dia harus masuk kepada suatu proses yang namanya proses pembakaran. Nah, proses pembakaran ini tentunya sangat tidak mengenakan. Sudah jadi, masih dibakar. Sama dengan sudah ada gereja Tuhan, sama. Ketika Anda pun menurut Tuhan sudah jadi, itu prosesnya nggak sampai di situ. Ada lagi proses selanjutnya, itu dibakar. Tapi saudara tahu, ya, sang pejuna itu akan menjaga temperatur panas dari api itu. Kenapa? Supaya api yang panas itu enggak akan merusak, ya, atau menghanguskan bejana yang sudah indah. Dia akan menjaga semaksimal mungkin panas yang dia buat itu, supaya api itu enggak membakar, enggak merusak tembikar yang sudah dibuat. Nah, saudara, ketika saya dan saudara itu sudah mengalami pembentukan, pada waktu proses pembentukan maka sudah jadi. Tapi ketika dia masuk kepada proses pembakaran, saya mau katakan, ya, sakit. Proses pembakaran ini bukan sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang mengenakan. Ya. Kenapa? Saudara, ada begitu banyak dalam proses ini
gereja Tuhan, orang Kristen, anak-anak Tuhan itu udah mulai mundur, mulai meninggalkan Tuhan, ya, mulai menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena dia tidak mampu di proses ini. Sadar tidak saudara? Oh, sebetulnya ketika engkau ada di proses pembangkangan, sebetulnya Allah tidak pernah melepaskan saya dan saudara. Amin. Makanya ada Alkitab katakan bahwa pencobaan-pencobaan Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup itu tidak akan pernah melampaui batas kekuatan. Amin. Pada waktu dibentuk tidak selamanya berjalan dengan mulus. Ya, saya pernah melihat ketika si pengrajin yang membakar itu ternyata dari semua yang dibakar tidak semua berjalan dengan mulus, nggak semua jadi. Bisa saja ada yang rusak, ya. Atau bisa saja sudah jadi tapi ada yang retak. Bisa saja ada yang jadi tapi ada yang mungkin kelihatan ada yang agak sumping dia punya mulut. Sama dengan manusia dalam proses pembakaran banyak yang rusak, banyak yang hancur lebur, banyak yang nggak bisa menjaga integritasnya sebagai orang Kristen, banyak yang nggak bisa menjaga kemurnian iman. Kenapa demikian? Karena adanya kehendak bebas yang kita salah gunakan. Ini masalahnya. Ya. Jadi ketika gereja Tuhan, ketika saya dan saudara diizinkan Tuhan ada dalam proses pembakaran ini, kita harus nyadar. Banyak di antara kita demikian. Ya. Ketika kita ada di proses ini, kita terkadang berotak dengan Tuhan. Kenapa? Itu karena adanya kehendak bebas yang ada di dalam diri saudara yang saudara salah gunakan. Namun apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya rusak, apa yang dilakukan oleh si tukang priuk kejunan ini? Tukang priuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik di pemandangan dari si penjual. Terkadang nggak tanggung-tanggung dia dapat tembikar itu dihancurkan, kemudian dia ambil lagi dan dia bentuk kembali. Jadi saya mau katakan begini, kalau Anda memahami cerita ini, apapun kegagalan yang kita alami saat ini, apapun proses kehidupan yang kita hadapi hari lepas hari, jika hidup kita masih berada di tangan tukang priuk, jika hidupmu dan hidupku masih berada di tangannya Tuhan, pasti Dia akan mengerjakannya kembali sehingga hidup saya dan saudara menjadi lebih indah menurut apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Amin. So, kalau begitu, apa tujuan hidup kita dibentuk kembali? Ini yang kita pelajari. Kenapa proses pembentukan kembali ini perlu Tuhan lakukan? Ya kan? Tadi kita sudah belajar bahwa ternyata kita sama. Kita ini tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan supaya menjadi wadah, menjadi tembikar, menjadi perhiasan, menjadi pot yang indah menurut pandangan Tuhan. Cuma masalahnya prosesnya itu terlalu rumit dan menyakitkan. Tetapi sadarkah kita bahwa kita sebetulnya nggak ada value-nya, nggak ada nilainya, nggak ada artinya apa-apa? Karena kita tanah itu akan punya nilai kalau sudah jadi menurut apa yang dikehendaki oleh si pembuat tembikar. Anda akan menjadi berharga, Anda akan menjadi bernilai, Anda akan menjadi orang yang menyenangkan Tuhan kalau Anda sudah jadi menurut apa yang Tuhan mau, bukan apa yang Anda mau. Masalah yang terjadi sekarang apa yang Anda mau gitu loh. Ya. Jadi mari kita coba introspeksi. Saudara dan saya nggak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Kita cuma tanah. Tapi luar biasa Tuhan, Dia ingin buat Anda indah supaya Anda menjadi orang yang berharga. Kadang kerusakan yang engkau alami memang diizinkan Tuhan terjadi. Dan pada waktu itu rusak, Tuhan ingin hancurkan itu supaya Dia bentuk kembali. Kenapa? Karena Dia ingin kita menjadi orang yang benar menurut pembagian itu.
hari ini kita akan belajar apa sebetulnya tujuan hidup dari pembentukan kembali. Kenapa Tuhan perlu membentuk kembali? Kenapa harus ada proses di situ? Tembikar yang sudah jadi, yang kadang ada sana, ada batu kecil, gede kan ada batu. Itu biarpun sudah indah, biarpun sudah diukir sedemikian rupa, kalau sudah pikir, ini agak kasar, ini kok ada rumputnya, ini dibuang lagi, diambil rumputnya, bentuk lagi. Nah, saudara, saya nggak tahu Anda pribadi apa menurut pemandangan Tuhan. Cuman Anda yang tahu. Tapi kalau hari ini lihat dengan baik. Kalau ada di antara kita yang mungkin kita menyadari bahwa ada yang salah, ada yang rusak, maka izinkan Tuhan untuk membentuk kembali saudara, supaya Anda menjadi bernilai. Amin. Supaya Anda menjadi orang yang punya value, punya nilai. Tapi kalau Anda nggak mau diizinkan Tuhan dibentuk kembali, Anda nggak akan ada apa-apa. Nah, yang saya ingin bagikan kita pagi hari, kenapa harus ada proses pembentukan kembali? Yang pertama, tujuan dari pembentukan kembali adalah yang pertama, supaya kita mampu melihat dengan benar. Kenapa Allah perlu membentuk kembali? Supaya kita bisa punya pandangan yang benar. Saudara, kisah 12 pengintai yang dicatat di dalam Bilangan pasal 13 ayat 30, ayat 31, 32 sampai 33. Di situ Anda akan menemukan sebuah cerita, ya, bahwa cara melihat sesuatu itu akan sangat menentukan apa yang akan kita raih dan kita peroleh dalam hidup ini. Ya, kalau Anda mempelajari dalam kitab Bilangan tadi, ya, Anda catat saja Bilangan pasal 30, pasal 31, pasal 13, ayat 30 sampai ayat 33. Di situ Anda akan menemukan satu pelajaran. Apa pelajarannya? Di situ Anda akan melihat bahwa ternyata cara melihat sesuatu itu akan sangat menentukan apa yang akan kita raih dan kita peroleh dalam hidup ini. Dalam pembacaan ini kita akan melihat bahwa dalam kitab Bilangan pasal 13, ke-12 pengintai itu dalam cerita ini sama-sama mereka melihat keadaan, situasi dan tanah perjanjian ketika Musa mengutus 12 pengintai. 12 pengintai ketika mereka sampai di satu tempat tujuan akan terjadi, mereka mengintai dan sama-sama 12 orang ini sama-sama melihat keadaan, kondisi, situasi dari tanah-tanah. Sama-sama melihat, ya, sama-sama ada di satu tempat, sama-sama ada di satu perahu, sama-sama ada di gereja, sama-sama berbakti, sama-sama mendengar firman Tuhan, khotbah dari pendeta yang sama, sama-sama ada dalam satu komunitas sama. Kedua 12 pengintai sama-sama ada di Kanaan. Mereka memperhatikan, mengamati tanah perjanjian. Tapi lucunya, kalau Anda baca di dalam kitab Bilangan pasal 13, Anda akan menemukan di sana apa? Hanya Yosua dan Kaleb yang bisa punya pandangan yang benar. Lucunya hanya Yosua dan Kaleb yang mampu melihat dengan cara yang benar. Artinya apa? Yosua dan Kaleb mampu melihat kesempatan di balik setiap ancaman. Perhatikan, Yosua dan Kaleb mampu melihat kesempatan di balik setiap ancaman. Kenapa? Karena mereka percaya akan janji dari Tuhan. Tapi dari yang 10 orang, laporannya mereka nggak bisa. Kita akan mampus, kita akan mati. Di situ ada orang-orang enak, orang-orang raksasa yang satu ketika kita dia akan makan. Kita nggak ada apa-apa, kita hanya belalang, kita akan mati di sana. Tapi Yosua dan Kaleb dibilang apa? Jangan takut. Dia nggak laporkan tentang masalah. Dia nggak bicara tentang persoalan yang ada di sana.
Dia nggak bicara tentang ketakutan, tapi yang disampaikan oleh Yosua itu adalah kesempatan. Apa kesempatannya? Bahwa di sana dipenuhi dengan segala macam susu, madu yang mereka akan nikmati nanti ketika mereka ada di tanah Kanaan. Artinya apa? Mereka, Yosua dan Kaleb itu melihat dengan cara yang benar. Mereka ambil peluang, mereka mengambil kesempatan meskipun ada di tengah-tengah sulit, di tengah-tengah kondisi yang sulit. Saudara, akhir-akhir ini kita gereja Tuhan terlalu bicara tentang masalah. Ya, kita terlalu terkungkung dengan masalah. Kita terpenjara dengan masalah. Sehingga kita nggak on fire, kita nggak bisa melakukan segala sesuatu itu dengan bebas untuk Tuhan. Ya, terkadang untuk melakukan, untuk memberi saja yang terbaik bagi Tuhan kita terlalu sulit, terlalu kaku. Mengembalikan miliknya Tuhan saja terkadang kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, terkadang kita ya seperti ada sesuatu yang mengekang hidup kita. Untuk berkorban saja untuk pekerjaan Tuhan, terkadang kita melihat aduh nggak cukup. Ya. Padahal sudah diberkati Tuhan, aduh nggak ada. Gitu. Kenapa? Karena Anda punya cara pandang yang keliru. Cara pandang yang inilah yang perlu dibentuk kembali oleh Tuhan. Ingat saya katakan tadi, cara memandang persoalan itu akan menentukan apakah kita akan masuk ke dalam tanah perjanjian atau tidak. Sehingga gak heran Alkitab mencatat cuma Yosua dan Kaleb yang masuk tanah Kanaan. Karena mereka punya pandangan yang benar. Mereka sudah dibentuk kembali oleh Tuhan. Disinilah pentingnya namanya sebuah pembentukan kembali. Seberapa besar, seberapa baik Anda punya pandangan hari-hari. Apakah Anda hanya selalu melihat masalah sehingga Anda nggak bebas untuk menyenangkan Tuhan? Apakah hanya Anda hari-hari ada selaput yang menutup mata Anda sehingga Anda nggak bisa melihat peluang mujizat terjadi di balik dari persoalan yang kau alami? Apakah hari-hari ini mungkin ada sesuatu yang menjadi pembatas antara Anda dengan hadirat Tuhan sehingga untuk dengar firman Tuhan saja sulit? Ya. Roh membuat Anda resah, ya. Roh membuat Anda nggak tenang. Roh merampas sukacita Anda. Roh merampas sebetulnya peluang bagi Anda untuk Anda diberkati hari ini. Kenapa? Karena udah capek mungkin, akhirnya ngantuk, nggak bisa dengar firman Tuhan. Banyak saja cara-cara itu. Artinya apa? Anda perlu mengalami yang namanya pembentukan kembali supaya Anda bisa menjadi generasi Yosua dan Kaleb yang meraih tanah Kanaan, keselamatan Tuhan sediakan di akhir. Amin. Pentingnya pembentukan kembali agar kita bisa mempunyai kemampuan untuk melihat dengan baik, bukan karena melihat ancaman. Ya, dimanapun Tuhan percayakan itu peluang yang Tuhan izinkan. Amin. Dalam dunia bisnis, dimanapun Tuhan izinkan, dimanapun Anda hari ini bekerja, itu adalah kesempatan. Kenapa harus ada ketakutan? Ada kesempatan di situ. Peduli amat Anda ada di tengah-tengah serigala, tapi kalau Anda diizinkan Tuhan, itu kesempatan. Amin. Amin. Poin kedua dari tujuan pembentukan kembali. Jadi poin pertama tadi. Sekarang poin kedua dari tujuan pembentukan kembali. Poin pertama kita sudah bahas kenapa perlu adanya proses pembentukan kembali supaya kita bisa punya kemampuan untuk melihat dengan benar. Nah, poin yang kedua adalah kenapa harus ada proses pembentukan kembali? Supaya kita punya kemampuan untuk mendengar dengan benar. Selain melihat, proses mendengar ini juga perlu diperbaiki. Banyak orang lebih banyak mendengari hoax, ya, daripada mendengar firman. Dengar firman hari ini lupa, tapi kalau yang namanya cerita-cerita aneh, Anda sudah tidur masih ngomong lagi yang aneh-aneh. Ya. Sudah mau tidur masih
itu dia hafal. Tapi kalau bicara tentang, tahu nggak ceritanya Bahtera? Hari ini saya mau tanya Pak, berapa sih tinggi lebar Bahtera? Berapa? Berapa tinggi? Berapa panjang lebar? Berapa panjang? Allah perlu membentuk kita supaya kita punya kemampuan untuk mendengar dengan benar. Saudara, dalam Yohanes pasal 4 Anda catat saja ya. Ayat yang ke-31 dan 35. Di situ Anda menemukan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu ya, dalam cerita ini mengajarkan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu memiliki pendengaran yang sama. Kalau Anda melihat dalam Yohanes pasal 4 ya. Kenapa? Nanti kalau Anda lihat di sana, selepas pelayanan murid-murid itu datang. Jadi di dalam cerita ini, dalam Yohanes pasal 4 ayat 31 Anda menemukan ketika murid-murid selesai melayani, mereka datang kepada Tuhan Yesus ya, maklum sudah melayani, mereka menawarkan makanan kepada Tuhan Yesus. Mereka tahu dulu mereka udah lapar. Mereka menghormati Yesus. Mereka bawa segala yang terbaik untuk Tuhan. Tapi ketika dibawa, Yesus jawab begini, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Perhatikan sih, ya, di dalam ayat ini. Dia bilang padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Perhatikan sini. Di sini apa terjadi? Murid-murid masih berpikir pada waktu Yesus bicara padaku ada makanan yang tidak. Ketika mereka sampai, mereka tawarkan, guru, nih makan. Yesus bilang, padaku ada makanan yang kamu tidak kenal. Nah, pemikiran dari murid di sini, mereka berpikir bahwa yang dimaksudkan Yesus adalah makanan jasmani. Mereka pikir Yesus ini punya makanan sendiri. Mereka berpikir mungkin Tuhan Yesus ada bawa langsung sendiri. Makanya ketika dia bicara, nah ini yang saya katakan, murid-murid Yesus pada waktu itu belum mengalami proses pembentukan kembali, sehingga mereka punya pendengaran yang salah. Ya. Jadi ketika Yesus berkata bahwa padaku ada makanan yang tidak kamu kenal, pemikiran dari murid bahwa Yesus adalah memiliki makanan jasmani. Tetapi sebetulnya yang Yesus maksud di sini ialah makanan yang Yesus maksudkan di sini ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia dalam hubungannya untuk menyelesaikan pekerjaan apa yang Tuhan yang Bapa berikan kepada Yesus. Nah, saudara, demikian juga hidup kita. Kalau cara mendengar kita tidak dibentuk kembali, maka yang terjadi kita akan salah menerjemahkan firman. Banyak anak-anak Tuhan yang terlalu kerap kali keliru dalam menerjemahkan firman, sehingga apa terjadi? Kita mudah untuk dipengaruhi dengan berita-berita yang ada di luar sana. Berita yang sudah berapa puluh tahun lampau terjadi dibagikan di Facebook. Wah, itu hari-hari jadi tren. Padahal itu kejadiannya sudah berpuluh tahun. Ada berita-berita apa dibagikan dan itu dipercaya. Sehingga banyak orang akhir-akhir ini dengan berita-berita yang tak jelas itu banyak terjadi percekcokan, terjadi permusuhan, ya, terjadi ketidakharmonisan. Bahkan ada seseorang yang salah mau melihat cara dia mendengar berita yang salah, dia buat berita, akhirnya suami istri bisa berantem. Ini karena mendengar yang salah, sampaikan ke orang yang dengar, bisa masalah gitu. Tuhan perlu membentuk kembali pendengaran kita. Tujuannya apa? Agar kita bisa mendengar dengan benar apa yang disuarakan Tuhan. Tuhan perlu membentuk pendengaran kita agar kita menjadi seorang pendengar seperti ketika Samuel waktu dia masih pertama kali masih kecil dibawa Hana ke bait Allah. Ketika dia tidur, Tuhan panggil, Samuel, Samuel.
karena pendengarannya belum dibentuk Tuhan, dia pergi kepada Imam Eli. Dia bilang, Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Betul kan? Atau enggak tahu jangan? Ya, Bapak enggak pernah panggil. Dan pergi sana tidur. Tidur lagi. Kedua kali, ada waktu tidur, Tuhan bicara. Bapak, dia Tuhan panggil lagi, Samuel, Samuel, Samuel. Dia peka dengan panggilan. Tapi dia keliru, siapa yang memanggil? Dia pergi ke bapaknya lagi. Wah, apakah bapak yang memanggil aku? Loh, nggak pernah bapak panggil aku. Dan begitu, 3 kali Tuhan panggil dia. Dan 3 kali dia cara yang sama, dia ketemu dengan Amin. Jadi memang dia ketiga yang ketiga kali dia bilang begini. Nah, bukan bapak yang panggil kamu. Tapi ingat, hari ini ketika ada panggilan yang sama, katakan saja, ya Tuhan, berbicara, hambamu ini siap untuk mendengar. Ketika ada panggilan berikut, Samuel, pendengarannya sudah dibentuk. Pendengarannya sudah dibentuk. Dia akan cari Imam Eli di tempat itu, dia bicara, ya Bapak, bicara, hambamu siap untuk mendengar. Sudah, Anda perlu dibentuk kembali supaya Anda punya telinga yang bisa mendengar dengan baik. Apa kata Tuhan? Kadang gereja lebih cepat merespon panggilan duniawi daripada panggilan Tuhan. Refleksi sudah. Kalau panggilan dunia tidak peduli, apalagi kalau ada can, ya. Apalagi kalau ada bicara tentang bagi keuntungan, Anda lagi di opnam mungkin, peduli apa? Go ke sana. Ya, ini fakta sudah. Kebanyakan gereja Tuhan di akhir zaman itu lebih banyak merespon dunia memanggil daripada suara Tuhan. Anda perlu diproses kembali supaya Anda punya kemampuan untuk memanage, untuk mendengar Tuhan memanggil Tuhan. Ketika panggilan itu datang, mau tak lari kemana kalau sudah, ya Tuhan, berfirmanlah, aku siap untuk mendengar. Samuel itu adalah orang yang betul-betul punya telinga yang peka dengan panggilan. Saya yakin panggilan Anda adalah telinga Anda punya kepekaan yang sama. Cuman yang salah itu adalah respon. Ketika panggilan datang itu lebih Anda merespon kepada dunia daripada kepada Tuhan. Banyak orang jadi langsung sikuil, malas ibadah. Kenapa? Karena dia punya panggilan itu lebih merespon kepada duniawi daripada panggilan kepada Tuhan. Nah, ini yang namanya proses pembentukan ulang itu perlu dilakukan oleh Tuhan. Si pembuat tembikar dia perlu membanting ulang. Kalau enggak laku tembikar. Kalau enggak ada nilai tembikar. Tapi ketika dia ulang, banting ulang, dia keluarkan sesuatu yang tidak baik, dia bersihkan dan dia perbaiki. Yang terjadi adalah, saudara, kalau Anda ke tempat-tempat pengrajin tembikar, ada nilai harga dari tembikar itu bisa jutaan. Apalagi kalau yang sudah punya apa ya, sesuatu yang orang bilang punya keunikan tersendiri. Ya. Karena suatu ketika di mana di Cina itu mereka menemukan satu tembikar. Kalau di sini apa ya tembikar? Pot bunga, pepaya, jenis pepaya air. Mereka pernah menemukan itu satu punya pepaya itu yang punyanya zaman dinasti apa, tapi dia punya nilai itu miliaran rupiah. Percaya atau enggak? Miliaran. Padahal itu apa? Tanah. Coba dihancurkan. Coba kalau dia menyatu dengan air, udah nggak ada nilai. Yang dinilai itu kenapa? Bentuknya, ukirannya, baru daya tahannya, lamanya. Sudah berapa puluh tahun, itu jadi nilainya lebih tinggi.
proses mendengarmu itu perlu dibentuk ulang oleh Tuhan. Saya mau supaya Anda menjadi orang yang bisa mendengar dengan baik, punya pendengaran yang baik. Ya. Jangan terlalu merespon kepada dunia. Atau mungkin ada panggilan yang sama. Ya. Saudara ingat Bilia? Siapa Bilia? Seorang nabi, orang Israel. Jadi pakai Tuhan juga. Tapi sayang, ketika ada orang yang di luar dari Israel menawarkan dia sesuatu, dia tergiur. Orang ini bilang begini, kalau kamu berdoa untuk kekalahan Israel, dibayar. Dan dia benar mau pergi mengambil keuntungannya. Gara-gara uang, dia lupa Tuhan lagi panggil dia, tapi Tuhan masih sayang. Tuhan manfaatkan keledai untuk hancurkan dia punya kaki. 3 kali kaki Bileam digesek-gesek ke pedang. Ketiga kali si Bileam jadi emosi. Lu kalau sekali lagi gua korbankan kau, saya korbankan. Nah, si Bileam. Si keledainya bukan dia, malah keledai itu balas ngomong. Apa tidak salah? Kemarin kacamata saya hancur, saya marah-marah bibi. Kalau sudah ada kacamata, saya sudah tidak bisa baca. Tiba-tiba dia ngomong, apa jadi? Saya langsung lari. Ya kan? Biliannya nggak lari, dia terpesona dengan beliau. Kamu gak lihat di depan ini? Emangnya ada apa? Dia ada malaikat Tuhan bawa pedang, mau mati loh. Gitu. Bileam ditegur binatang karena ketidakpekaan untuk mendengar suara Tuhan. Anda mau ditegur apa? Ya, mau ditegur dengan cara apa? Anda yang menentukan. Itu. Terserahlah Anda mau menentukan. Terserah Anda mau ditegur dengan cara apa, itu cuma Anda menentukan. Tapi kalau Anda izinkan proses pembentukan kembali itu terjadi hari ini, maka engkau akan punya kapasitas untuk punya pendengaran yang baik tentang apa yang Tuhan mau. Anda akan tutup telinga rapat-rapat untuk mendengar segala hal-hal yang berhubungan dengan keresahan yang disebarkan, yang dibicarakan oleh dunia. Tapi engkau akan mendengar apa kata Tuhan, bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Proses yang ketiga, tujuan dari pembentukan. Ya, jadi tujuan dari pembentukan yang ketiga, yang pertama dan kedua, dan sekarang termasuk yang ketiga. Yang ketiga, Tuhan izinkan itu pembentukan kembali supaya Anda mampu berpikir dengan benar. Pertama melihat, kedua mendengar. Nah sekarang berpikir dengan benar. Saudara, satu hal yang harus saudara pahami, melihat dan mendengar itu adalah gerbang masuknya sebuah informasi ke dalam hidup kita. Betul? Melihat, mendengar itu gerbangnya untuk semua informasi masuk di dalam hidup kita. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, ya, itu akan diolah oleh pikiran. Kebayang nggak kalau Anda punya pemikiran, Anda punya cara berpikir itu nggak dibentuk oleh Tuhan? Apa yang terjadi? Saudara, seseorang yang dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif itu akan lebih condong atau lebih cenderung untuk bersungut-sungut. Betul? Orang yang punya negatif thinking, yang punya pemikiran yang negatif, itu dia lebih cenderung untuk bersungut-sungut. Ya, selain dia bersungut-sungut, dia gampang marah. Orang yang punya pikiran yang gak dibentuk, yang punya pikiran negatif, selain marah, dia mudah simpan dendam. Selain dia mudah simpan dendam, dia juga gampang untuk putus asa. Tetapi kabar baiknya,
orang yang mampu berpikir dengan benar itu akan mudah dan menerima masukan, nasihat, apalagi kebenaran dari Tuhan. Dia akan tunduk di bawah otoritas Tuhan. Apa yang Tuhan mau dia lakukan. Tapi kalau pendengarannya itu enggak diproses oleh Tuhan, tersentil saja sedikit dengan firman Tuhan, dia udah marah. Makanya gak heran banyak orang-orang di luar sana cepat marah daripada merespon, cepat kepahitan daripada melakukan, cepat untuk meninggalkan Tuhan daripada bertobat dari kehidupan yang lama. Apalagi kalau firman Tuhan udah bicara, ya kurang ajar ya orang. Dia tembak saya, sengaja dia sengaja dicari-cari masalah. 2 Korintus pasal 10 ayat 5, dia berkata begini, kami mematahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran ini perlu ditaklukkan. Kalau enggak, jadi diam. Lihat orang lagi duduk-duduk, dia lagi ngapain? Ini lagi selingkuh, ini lagi selingkuh. Kan begitu. Lihat orang kita gampang membuat cerita-cerita menurut apa yang kita pikirkan. Lihat watak orang, kita tak tegur dia, pasti dia marah. Apa dia juga, pasti dia sakit hati. Ini manusia. Apalagi kalau dengan sesuatu, wah ini bahaya. Alkitab katakan pikiran-pikiran yang tak benar itu perlu ditawan, perlu dihancurkan, perlu dibentuk. Sehingga apa? Ketika pikiran itu sudah dibentuk, maka yang ada itu apa? Damai sejahtera, sukacita, ucapan syukur, kebahagiaan, dan segala hal-hal yang baik. Itu yang Tuhan sediakan kepada kita. Amin. Pikiran, pendengaran itu perlu dibentuk oleh Tuhan. Kalau pikiran nggak dibentuk hari itu, maka Anda akan menjadi orang yang sia-sia menurut pandangan. Tapi kalau pikiranmu itu sudah dibentuk oleh Tuhan, maka segala hal yang baik yang Tuhan sudah pernah sampaikan kepada kita melewati firman Tuhan itu akan menjadi berkah untuk hidup melangkah di hari-hari ini. Segala kepahitan itu akan berbuang, segala hal yang berhubungan dengan kesakitan itu akan disisihkan, digantikan dengan damai sejahtera. Makanya sangat penting hari-hari ini. Ya, saya percaya waktu kedatangan Tuhan itu sangat dekat. Perlu bagi kita untuk mengalami yang namanya proses pembentukan, supaya Anda punya pikiran yang benar. Amin. Punya pikiran yang membangun Anda menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Terakhir, apa tujuan dari pembentukan? Tujuan dari pembentukan selain kita punya pandangan cara melihat yang benar, ya, cara berdengar yang benar, cara berpikir yang benar, yang keempat adalah supaya kita punya kemampuan untuk memberi penilaian yang benar. Ini penting. Ya. Jadi bukan cuma cara mendengar, bukan cuma cara melihat, bukan cuma cara berpikir. Anda diberi kemampuan untuk memberi penilaian yang benar. Saudara, penilaian yang kita berikan itu tidak terlepas dari nilai-nilai hidup kita yang kita miliki, yang kita bangun hari lepas hari. Ya toh? Nilai yang kita bangun atas diri kita, ya, perhatikan nilai yang kita bangun atas diri kita itu akan sangat membentuk atau sangat menentukan seberapa besar orang menilai kita. Ya, perhatikan kata-kata itu. Nilai yang kita bangun atas diri kita hari lepas hari itu akan sangat menentukan
Tuhan ingin, kerinduan Tuhan, Dia ingin memproses kita, Dia ingin membentuk kita, supaya nilai-nilai yang ada dalam diri kita itu menjadi nilai-nilai yang positif, punya aura yang membangun, punya aura yang bisa memberkati orang lain. Orang dekat dengan Anda, orang jadi enak gitu, ya kan? Kenapa ya kalau saya dengan si Cici Violet itu enak gitu ya? Apa ya? Ada apa sih? Belum ngomong orang udah punya respon yang positif. Belum ketemu, orang udah kepingin ketemu lagi gitu. Kenapa? Karena ada nilai-nilai yang baik yang dia bangun di situ gitu. Tapi coba kalau hidup Anda itu udah membosankan. Baru dengar inisial nama Anda, aku nggak mau dengar. Siapa ini? Ya aku nggak mau dengar. Ini aku dengar. Aneh kan? Ada nggak orang seperti ini? Ada. Dia masih di tikungan sana kita sini. Tuh dia tuh. Sembunyinya, wah. Aroma tidak baik masih 1 kilo orang udah tahu. Anda mau jadi orang yang dikangeni atau disumpah-sumpahin orang? Kalau Anda ingin jadi orang yang dikangeni, bangun nilai-nilaimu menjadi nilai yang benar. Maka saya katakan kesempatan hari ini untuk Anda memproses supaya nilai hidupmu menjadi baik. Itu sangat ditentukan untuk orang bisa menilai siapa Anda. Orang senang itu tergantung nilai Anda. Maka oleh sebab itu hari ini saya katakan, kenapa Tuhan ingin membentuk kembali hidup kita, hidup saya dan saudara. Dia ingin supaya kita mampu menghidupkan kembali nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam kita supaya semakin berjaya. Amin. Ini kalau nggak diproses kembali, kalau nggak dibentuk kembali, kalau Tuhan bilang, biar saja. Mungkin ada sedikit sumping, saudara. Kalau Anda pernah mengikuti pelelangan, saya pernah ada. Nah dulu pas bunga itu ditaruh, itu yang penilai dia nggak begini, dia bawa kacamata pembesar segede ini. Jadi dia nggak lihat ini, dia pakai ke sini. Jadi kalau sudah pakai ini semua pori-pori pun kelihatan. Iya. Lalu dia ke sini. Nah luar biasanya kalau yang menilai kayak begini, pas bunga Anda bagus, cuma masalah itu dia punya bagian lekukan itu ada sedikit pit-pit. Tapi kalau yang kita ada, nggak ada. Ini dia, itu masalah sepele. Sesuatu yang terkadang tidak kasat mata yang kita lihat. Tapi ketika mereka mau begini, kadang-kadang kita begini, yuk kita baik-baik. Setelah udah jadi, sebetulnya masih belum perfect gitu, belum sempurna, belum baik. Tapi kadang begini, dia aja. Ketika nampak orang tak mungkin, mungkin orang dia sampai sejauh ini, tak mungkin, biar begitu. Kadang kita terlalu meremehkan hal-hal yang sederhana. Tapi sadar nggak, hal-hal yang sederhana itu tidak dibiarkan. Coba kalau Tuhan biarkan hal-hal yang sederhana, yang sebetulnya sudah merusak hidupmu, itu dibiarkan begitu aja, itu ada, biarkan aja, tidak masalah. Tuh orang tak akan lihat. Apa yang terjadi di hidup? Tapi Tuhan kita baik. Amin. Dia membentuk kita, maka dari hal yang kecil pun dia tak bisa. Oleh berbaiki, dirusakkan lagi. Diperbaiki lagi. Bahkan proses ini itu kadang sampai 2, 3, 4, 5, 6 kali. Saya sudah pernah katakan, seorang ahli penemu lampu pijar, dia berapa kali melakukan percobaan baru bisa menghasilkan lampu yang kita bisa nikmati hari ini. Itu dilakukan berulang-ulang. Salah dia perbaiki, salah
nilai-nilainya? Apa nilai-nilai yang ada dalam diri saudara yang perlu ditonjolkan, dibentuk kembali supaya ketika itu dikeluarkan itu bisa menjadi berkat, bisa bernilai? Saya ambil dari kata light. Light itu adalah bercahaya. L-I-G-H-T. L, nilai yang pertama, L itu adalah love, kasih. Ini perlu dibentuk ulang supaya Anda betul-betul bisa mengasihi dengan kasih yang tulus, kasih yang dari Tuhan, bukan kasih yang pura-pura. Amin. I, integrity atau integritas. Itu bicara tentang kejujuran, bicara tentang berkelakuan baik. Gereja kalau nggak punya integriti, hancur sudah. Kalau lu gereja, saya juga nggak punya integritas, hancur. Dalam menjalankan bisnis pun punya integritas, dalam bekerja pun perlu integritas. Kalau integritasnya udah hilang, hancur. Anda nggak percaya orang. Kecil aja Anda buat, nilai kejujuran ini hilang, habis Anda. Masalahnya gereja, banyak gereja Tuhan cacat integritas. Betul. Banyak gereja cacat integritas, maka perlu untuk perbaiki. L-I, apa? Kedua apa? G, like. G itu apa? Generosity. Generosity itu artinya apa? Kemurahan hati. Ya. Kalau gereja di mana Tuhan menemukan banyak orang-orang yang murah hati, Samaria adalah orang yang murah hati. Orang yang sudah sakit, jatuh, dipukul penyamut, datang. Orang Kristen, jauh-jauh. Nggak boleh. Pingin tolong sih, tapi nanti menyusahkan deh. Kayak kan? Ya, harus diam-diam. Datang orang yang tingkat rohaninya dulu pendeta. Ini orang udah parah di jalan, harusnya ditolong kecil aja dulu. Kenapa dia nggak tolong? Nanti mau beban. Bagus dimakan aja. Nanti kita lagi yang tolong. Datang orang Samaria, orang yang nggak ada hubungan dengan orang ini, sama sekali nggak ada kerabat, nggak ada hubungan darah. Orang yang sama sekali nggak kenal. Ketika dia lihat, dia tanya, namamu siapa? Nah, bapakmu siapa? Kamu ada Daud? Kamu dari mana? Ngapain? Nggak interogasi dia. Dia langsung duduk, langsung disekatnya, dipersikat dukanya, diperbaiki. Dia nanya, ngapain? Saya waduh, jangan ente salah tadi. Waduh, dia udah keparah, lagi masih masih mau diinterogasi kayak seolah-olah kamu jadi polis gitu. Dia nggak ngomong itu dia, Pak. Oles, baiknya sini. Mampu jalan nggak? Ya udah, kalau ini naik kamu keledai. Kalau kita mungkin kita di keledai juga, ya kaki aja pun ya. Ya kan? Dia naik keledai, dia jalan kaki pulau. Cari hospital, cari rumah sakit dapat. Tolong kamu rawat dia, pokoknya semampu kamu rawat. Nih saya kasih. Ini orang yang murah hati. Dia punya generosity-nya itu luar biasa. Banyak gereja Tuhan, orang Kristen itu nilai generosity-nya itu gak ada. Untuk memberi saja kadang kita udah mau nilai orang dulu. Memberi hanya kepada orang yang bisa memberi mereka. Tapi mampu tidak Anda memberi seperti orang Samaria ini? Dua orang itu mencerminkan orang Kristen, orang yang sudah mengenal Kristus, tapi nggak punya kemurahan hati. Kalau orang yang belum mengenal Tuhan, banyak orang Kristen begini. Maka perlu yang namanya adanya pembentukan supaya generosity Anda menjadi lebih baik. Yang ketiga, yang keempat apa? Like, L-I-G-H-T.
Selain generosity, yang perlu dibentuk ulang itu adalah humility. Apa itu humility? Kerendahan hati. Kerendahan hati itu perlu. Jangan jadi orang angkuh. Gereja yang angkuh sulit untuk mengalami keberkatan. Gereja yang angkuh sulit untuk mengalami mujizat. Banyak gereja udah. Kalau dia punya duit, dia punya keangkuhan, kesombongannya minta ampun. Makanya betul kata dunia, jadilah kau sebagai padi, semakin berisi semakin. Dunia saja tahu yang namanya kerendahan hati. Nilai ini harus dibentuk. Dan yang terakhir itu adalah truth, kebenaran. Allah ingin supaya Anda semakin bercahaya. Nilai Anda bercahaya. Love, integrity, honesty, humility, dan kebenaran itu perlu diperbaiki. Anda lebih menilai kepada hal-hal yang lebih benar. Semua yang tidak benar itu marah. Anda sekarang ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk menghadapi sesuatu yang besar. Berkat yang Tuhan sediakan bagi Anda, Tuhan yang bisa dicapai oleh orang-orang yang sudah mengalami proses yang namanya